Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang clutches atau mungkin yang lebih akrab dikenal dengan nama kopling gitu, seperti itu. Jadi, kopling sendiri ini apa sih? Clutches sendiri itu apa? Yang pertama, kopling sendiri adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan sumber daya dari bagian yang tersisa dari sistem transmisi daya sesuai dengan keinginan operator. Nah, fungsi lainnya yang akan dijelaskan di bawah. Yang pertama, yaitu menyambung dan memutus daya mesin pada roda lewat transmisi. Yang kedua, mengangkat mesin pada saat mobil bergerak sehingga pergerakan akan terasa lebih halus dan lancar. Yang ketiga, memudahkan pengemudi ketika melakukan perpindahan gigi pada saat kendaraan sedang melaju tanpa perlu mematikan mesin terlebih dahulu. Misalnya ini akan sering kita gunakan ketika mungkin lampu merah itu. Ketika lampu merah kan kita tidak mematikan mesin ya, tapi kita memutus sumber daya dari transmisi daya itu. Seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk menunjang performa kendaraan dalam hal proses pengereman sehingga bekerja secara optimal melalui engine brake, terutama ketika harus menghentikan laju kendaraan secara mendadak seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam komponen. Nah, komponen dari clutch sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada di bagian depan itu ada flywheel. Nah, flywheel sendiri itu berfungsi untuk menjadi sumber torsi atau putaran yang berasal dari poros atau engkol melalui kinerja naik turun piston di ruang bakar. Jadi, flywheel itu sendiri adalah sumber torsinya ya, yang kemudian ada disc clutch atau clutch disc. Yaitu fungsinya untuk menerima torsi dari hasil putaran flywheel tadi yang kemudian akan dilanjutkan ke poros input transmisi pada spline clutch wheel. Yang ketiga ada pressure plate, yaitu di bagian bawah itu fungsinya untuk mendorong clutch disc pada saat pedal kopling dilepas. Sebaliknya, pressure plate akan tertarik ke belakang ketika pedal kopling ditekan. Kemudian ada clutch cover yang di bagian biru-biru itu fungsinya itu untuk menjadi dudukan diafragma spring serta pressure plate. Kemudian ada release fork di bagian depan sendiri itu yang berwarna orange. Release fork itu fungsinya untuk menekan release bearing akibat tekanan dari piston. Nah, selain itu juga, ia menjadi pemegang release bearing. Release bearing itu yang di bagian kuning-kuning itu fungsinya sendiri untuk menekan diafragma spring akibat tekanan dari release fork. Kemudian untuk torsi gayanya kita menggunakan dua buah teori, yaitu yang pertama uniform pressure theory yang nanti akan menghasilkan P sama dengan Pi kali P per 4 dikali D kuadrat min D kecil kuadrat. Yang kemudian torsi momennya yaitu mu kali P per 3 kali D pangkat 3 dikurangi D kecil pangkat 3 per D besar kuadrat min D kecil kuadrat. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu uniform wear theory yang akan menghasilkan P sama dengan Pi kali PA kali D per 2 dikali D besar min D kecil. Kemudian untuk momen torsinya sendiri yaitu MT sama dengan mu kali P per 4 dikali D ditambah D besar. Kemudian untuk prosedur perhitungan kita bisa lihat dari contoh. Nah, yang pertama dari contoh 11.11 ya, yaitu power clutch consists of one bearing contacting surface, the inner and outer diameters of friction disk. Nah, di sini kita tahu kalau diameter besar dan diameter kecil atau inner and outer diameters, yaitu diameter bagian dalamnya adalah 100, bagian luarnya itu adalah 200. Maka D kecilnya sama dengan 100, D besarnya sama dengan 200. Kemudian coefficient of friction, yaitu mu adalah 0,2. Kemudian permissible intensity of pressure, yaitu PA itu sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat. Nah, kemudian dengan menggunakan teori uniform wear theory, kita disuruh menghitung untuk power transmission capacity-nya itu berapa sih dari clutch tadi dengan diketahui RPM-nya itu sama dengan 750. Nah, tadi ya kita udah tahu apa aja nih yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian yang pertama kita harus menghitung apa sih yang menghitung gaya yang bekerja itu berapa, seperti itu. Kita tahu kalau gaya yang bekerja pada kelas sendiri itu sama dengan P kali PA kali D per 2 dikali D
D besar min D kecil. Rumus ini kita dapatkan dari mana? Tadi dari asumsi uniform wear theory seperti itu. Tadi kita udah bahas kalau ada dua teori, salah satunya adalah uniform wear theory. Kemudian kita masukkan angkanya, Pi kali PA tadi kan 1 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian D besar, D kecilnya sama dengan 100 dibagi 2, dikali D besarnya 200 dan D kecilnya 100. Kemudian kita hitung dan ketemu 15.707,96 Newton. Kemudian yang kedua kita hitung daya bekerja itu berapa. Nah, tadi kita tahu kalau sebelum kita menghitung daya, kita harus tahu dulu momen torsinya itu berapa. Nah, tadi kita tahu dari uniform wear theory kalau momen torsi itu sama dengan mu kali P per 4 kali D besar ditambah D kecil. Kita masukkan angkanya, kemudian kita ketahui bahwa momen torsi yang bekerja itu 235.619,4 Newton milimeter kuadrat. Kemudian, Newton milimeter. Kemudian kita hitung daya yang bekerja berapa dengan rumus 2Pi kali N kali MT dibagi 60 kali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 sendiri ini dapat dari mana? 10 pangkat 6 itu kita gunakan ketika kita langsung mencari daya dalam mode kilowatt, seperti itu. Kemudian kita hitung dan masukkan angkanya, ketemu hasilnya itu 18,51 kilowatt, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.